Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Salam. Selamat berjumpa kembali pada kegiatan doa malam. Sebelumnya marilah Bapak, Ibu, Saudara, kita berdoa menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Tuhan memberikan berkat kesehatan. Seharian kami sudah diberi waktu untuk beraktivitas. Malam hari ini hamba-Mu akan melayani dalam persekutuan doa malam. Tuhan berkati, Tuhan pimpin dengan Roh Kudus, agar firman yang kami sampaikan bisa untuk membangun iman kami, iman jemaat Tuhan. Kami serahkan Tuhan pelayanan doa malam dari awal sampai dengan akhir. Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita di rumah masing-masing. Bacaan diambil dari Injil Lukas pasal 11, dibaca ayat 27 dan 28. Injil Lukas pasal 11, dibaca ayat 27 dan 28. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28. Bacaan diberi tema, siapakah yang berbahagia? Berbahagia. Apakah Bapak, Ibu, Saudara hari ini berbahagia? Jawabnya adalah Bapak, Ibu, Saudara sendiri yang merasakan seharian penuh dari pagi, siang, sore, sampai malam. Secara umum, orang yang berbahagia itu karena punya uang, depositonya banyak. Ada yang berkata, "Aku berbahagia karena sudah tidak punya hutang. Hutangku sudah lunas." Ada juga, "Aku berbahagia karena anak-anakku sudah berkeluarga semua, sudah mentas semua." Ada juga yang mengatakan, "Aku berbahagia karena hari ini aku sehat." Tapi juga ada juga, tapi tidak di sini, "Aku berbahagia sekali
karena aku sudah leres jadi penatua. Jangan ditiru. Ada lagi keluarga yang berbahagia, yang merasakan damai, tentram, sukacita, tidak ada masalah. Jadi yang merasakan berbahagia itu adalah diri sendiri. Pribadi lepas pribadi. Itu tadi contoh secara umum, masih banyak pandangan-pandangan, perbedaan-perbedaan, tanggapan tentang berbahagia. Contoh, ada suami, istri, sudah punya anak satu. Kehidupannya harmonis, tentram, rukun, damai sejahtera. Tapi lama-lama tersandung faktor ekonomi. Istri mulai gelisah. Hatinya sudah tidak bahagia lagi. Istrinya bekerja sebagai di swasta, suaminya juga bekerja tidak tetap. Artinya serabutan. Istrinya merasa bahagia kalau suaminya tidak ada di rumah. Kalau suaminya ada di rumah, hatinya hancur, hatinya sedih. Jangan ditiru seperti itu. Dulu-dulunya bagaimana ikatan pernikahan. Kan suka duka harus berdua. Ini contoh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk pada ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berselurah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, kepada Tuhan Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Seorang ibu yang sudah mengandung, sudah memberikan susu, umum itu wajar. Mempunyai anak pertama bisa menyusui, berbahagia. Tetapi menurut Tuhan Yesus pada ayat ke-28, tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ayat 28 Bapak Ibu dicamkan. Mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi, siapa yang rajin mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari, itu yang dikatakan berbahagia menurut firman Tuhan, menurut perkataan Tuhan Yesus. Mendengarkan firman Allah hubungannya juga dengan
rajin membaca, bergumul tentang firman Tuhan. Hubungannya dengan membaca, mendalami firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengarkan. Selanjutnya, realitas proses dalam kehidupan sehari-hari atas dasar firman Allah itu sudah termasuk memeliharanya. Setiap Bapak Ibu Saudara saya membaca firman Tuhan, sebagian dari periokop digumuli, dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Terus menerus, sehingga kehidupan kita Bapak Ibu Saudara dilandasi dengan setiap firman Tuhan. Jadi, contoh tadi yang di atas dalam pembukaan harus disinkronkan dengan firman Tuhan. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Uang memang dicari oleh semua bangsa. Tetapi pemeliharaan firman Tuhan terlebih dahulu, kebutuhan mendapatkan uang akan kemudian. Kalau Bapak Ibu menaruh iman kepercayaan kepada Tuhan. Jadi dasarnya adalah ada uang dan tidak ada uang, diajarkan untuk selalu berbahagia. Ada lagi tadi tentang utang yang belum lunas dan yang sudah lunas. Kalau didasari dengan firman Allah, punya utang ya segera nyaur, tidak punya utang, ya itulah kehidupan. Berbahagia karena anak-anaknya sudah berkeluarga semua. Apa hanya sampai di situ? Tidak. Bapak Ibu sudah mengentaskan putra-putranya semuanya. Apakah cukup sampai situ? Kalau dilandasi dengan kehidupan firman Tuhan, proses anak-anak berumah tangga itu akan menghasilkan juga anaknya penurut, cucunya penurut, kehidupannya harmonis karena sudah memelihara firman Tuhan. Bukan menjadi seorang sudah merdeka, anak-anaknya sudah mentas semua, bebas. Padahal kita harus mendengarkan, membaca firman Tuhan, dan memelihara. Masih ada proses dengan dasar firman Tuhan. Itulah keluarga-keluarga Kristen selalu dibangun. Kalau Bapak Ibu percaya, aku bahagia kalau aku sehat. Kalau tidak sehat berarti Bapak Ibu tidak berbahagia. Nah kalau jatuh sakit, siapa yang disalahkan?
memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya. Sampai jatuh sakit pun masih mendengarkan firman Tuhan. Masih selalu berhubungan erat dengan Tuhan. Masih selalu membaca firman Tuhan. Itu proses di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga penyakitnya tidak lama. Hanya beberapa hari sembuh. Kalau sehat, punya uang, Tuhan tidak disebut. Karena sudah cukup. Jangan. Tuhan selalu disebut setiap saat. Komunikasi dengan baik. Itu namanya memelihara firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah Bapak Ibu Saudara, saya juga rajin-rajinlah membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Itulah orang yang disebut berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, puji syukur Tuhan telah memberikan firman kepada kami. Bahwa setiap firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan, yang kami dengar, akan menjadi proses di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah Tuhan, ayat yang ke-28, untuk membangun jemaat Tuhan di gerejamu di GKI Kabangan. Supaya kami tetap menjadi orang yang beriman teguh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami menyerahkan Tuhan, mohon Tuhan lawat, Tuhan jamah, supaya penyakitnya Tuhan ambil. Berikan kekuatan yang baru di dalam hidupnya. Imannya tetap kokoh. Karena mempunyai juru selamat yang hidup. Kami menyerahkan setiap keluarga yang memelihara, yang menjaga, yang merawat. Tuhan juga memberkati dengan kesehatan, supaya cinta kasih dalam hubungannya baik, menjadikan kekuatan di dalam hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi kondisi masyarakat khususnya di Solo dan sekitarnya yang saat ini masih menghadapi COVID-19. Kami percayakan Tuhan, kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan mendampingi setiap usaha untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dari pemerintahan daerah sampai dengan keamanan, kesehatan, sampai dengan tingkat bawah. Agar penyebaran COVID itu terhenti dan Tuhan akan menyingkirkan virus dari muka bumi ini. Karena Tuhan punya kuasa untuk mengusir, mengambil segala penyakit. Kami menyerahkan Tuhan, jemaat Tuhan di GKI Kabangan. Tuhan berkati, walaupun belum bisa beribadah tatap muka. Kami percaya Tuhan melalui ibadah secara langsung lewat streaming itu menjadikan kekuatan di dalam setiap keluarga yang mendengarnya. Tuhan juga memberkati pelayan-pelayan gereja Tuhan, dari mulai penatua, komisi, tim multimedia,
semua perangkat yang mengambil bagian. Tuhan selalu memberkatinya, memberikan kecukupan, agar apa yang dilakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk keberadaan gerejamu yang masih membutuhkan dana untuk mencukupi kebutuhannya. Kami percayakan Tuhan melalui jemaat Tuhan, tangan-tangan Tuhan. Melalui tangan-tangan jemaat Tuhan akan selalu menopang kebutuhan gereja kami. Masih banyak Tuhan permohonan, permintaan kami. Hanya manusia terbatas, kiranya Tuhan selalu memberikan berkat. Sebentar lagi jemaat Tuhan kami akan istirahat tidur, Tuhan berkati. Tuhan membangunkan kami besok untuk beraktivitas menurut pemberian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.